Hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling ikonik dalam metode ICT, yaitu Optimal Trading Zone dan Optimal Trade Entry. Konsep ini berfokus pada penggunaan Fibonacci retracement dan struktur swing harga untuk menentukan titik awal dari pergerakan impulsif berikutnya, sekaligus menentukan area target yang paling logis dan efisien. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara mengkombinasikan konsep OTE dengan market structure, fair value gap, dan key level pada higher time frame. Sehingga setiap posisi yang kalian ambil bukan sekedar entry tanpa perhitungan, tetapi entry pada momentum yang paling tepat, dengan akurasi yang lebih tinggi, dan probabilitas kemenangan yang jauh lebih besar. Jadi, kalau pembahasan seperti ini adalah hal yang kalian cari, dukung video ini dengan menekan tombol like, dan kalau kalian baru di channel ini, pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Bayangkan kita sedang berada dalam uptrend. Tujuan kita sederhana, beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Tapi kita tidak bisa asal buy ketika harga sedang berada di puncak, karena sewaktu-waktu harga bisa terkoreksi. Itulah sebabnya kita menunggu harga untuk koreksi terlebih dahulu, untuk masuk di harga terbaik dan menangkap pergerakan impulsif berikutnya. Perhatikan area ini. Impulsif move terakhir dimulai dari titik ini dan berakhir di titik tertinggi ini. Pullback atau koreksi yang kita tunggu idealnya terjadi di dalam rentang tersebut. Ketika likuiditas terkumpul dan buyer kembali mendominasi, market biasanya melanjutkan kenaikan untuk membentuk impulsif move berikutnya. Pertanyaannya, di mana lokasi terbaik untuk menempatkan posisi buy? Karena masuk terlalu cepat di awal koreksi membuat kita rawan tersapu koreksi yang lebih dalam, dan stop loss bisa tersentuh meskipun sebelumnya arah analisa sudah benar. Dan sebaliknya, menunggu terlalu lama justru beresiko kita ketinggalan entry. Nah, disinilah peran Fibonacci retracement menjadi sangat krusial. Kita dapat menarik Fibonacci dari awal impulsive wave ke akhir impulsive wave, karena alat ini memungkinkan kita memetakan area koreksi dengan presisi tinggi. Setelah Fibonacci diterapkan, kita melihat beberapa level retracement yang berpotensi menjadi support, dan harga bisa memantul dari salah satu level tersebut. Namun, ada 3 level yang paling menjadi perhatian dalam ICT, yaitu 0.618, 0.705, dan 0.786. Ketiga level inilah yang membentuk ICT Optimal Trading Zone atau OTZ. Ada alasan kuat mengapa area ini menjadi zona terbaik untuk melakukan entry. Alasan pertama adalah risk to reward yang jauh lebih besar. Dengan masuk posisi di dalam Optimal Trading Zone, risk to reward ratio menjadi jauh lebih menarik dan realistis dibandingkan entry yang terlalu tinggi. Standar kita adalah minimal 1:2 risk to reward. Dan zona OTE antara 618 hingga 786 adalah area yang paling memungkinkan untuk mendapatkan RR itu. Alasan kedua, entry lebih aman. Market cenderung membersihkan buyer yang masuk terlalu cepat dan memanfaatkan order mereka sebagai likuiditas untuk pergerakan berikutnya. Alasan ketiga, stop loss yang lebih masuk akal. Area terbaik untuk menempatkan stop loss adalah di bawah swing low. Karena jika level itu ditembus, berarti struktur market telah berubah, buyer gagal mempertahankan posisi, dan tren naik tidak lagi valid. Maka semakin dekat stop loss kita dengan titik swing tersebut, maka semakin kecil pula resiko yang kita ambil ketika kita salah analisa. Itulah 3 alasan mengapa entry di dalam Optimal Trading Zone menjadi pilihan yang sangat ideal. Sebagian kalian mungkin bertanya, apakah trading sederhana ini bisa menguntungkan? Jawabannya ya. Karena di dalam perdagangan kripto maupun forex, kesederhanaan justru merupakan kunci. Trading plan yang kuat harus sederhana, objektif, dan mekanis di mana entry, stop loss, dan target dapat ditentukan dengan jelas tanpa ruang untuk keraguan. Model yang kita bahas sebelumnya adalah versi dasarnya. Namun dalam prakteknya, model ini dapat diperkuat secara signifikan dengan mengkombinasikan sinyal dari fair value gap, market structure shift, dan multi time frame analysis. Tapi sebelum itu, saya mau kasih info penting buat kalian. Di era trading yang makin cepat, efisiensi itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Dan sekarang, XM hadir dengan tampilan website baru yang jauh lebih simple, modern, dan terintegrasi. Semuanya dirancang supaya kamu bisa trading lebih nyaman, lebih cepat, dan jauh dari terorganisir. Di interface baru XM, kamu bisa langsung akses chart trading view lengkap tanpa harus buka tab tambahan. Semua alat analisa teknikal tersedia, seperti indikator, drawing tool, bahkan custom watchlist instrumen favorit kamu. Bukan cuma chart, XM juga menggabungkan seluruh kebutuhan trader dalam satu halaman. Mulai dari edukasi gratis, berita pasar, analisa harian, sampai alat trading seperti kalkulator forex dan kalender ekonomi. Jadi nggak perlu loncat-loncat halaman lagi, cukup klik penelusuran dan semua fitur utama sudah tersusun rapi.
Buat kamu yang mengandalkan sentimen dan data ekonomi, kalender XM benar-benar membantu. Setiap event dilengkapi detail lengkap, tingkat kepentingan, aktual prediksi, hingga volatilitas histori, biar analisa kamu tetap fokus dan tepat sasaran. Dan yang paling menarik, XM sekarang menambahkan fitur XM AI, sebuah asisten cerdas yang bisa kamu tanya kapan saja. Fitur ini dirancang untuk bikin proses belajar dan pengambilan keputusan jadi lebih efisien. Kalau kamu ingin pengalaman trading yang lebih terarah, lebih cepat, dan jauh lebih simple, coba interface terbaru XM sekarang. Linknya ada di kolom deskripsi. Mari kita mulai dari kombinasi pertama, Optimal Trade Entry dan Fair Value Gap. Pada contoh ini, kita melihat uptrend yang jelas. Tujuan kita tetap sama, menunggu terjadinya pullback untuk masuk buy dengan harga yang murah, bukan mengejar entry di puncak impuls. Namun ada batasan penting. Jika harga gagal menembus struktur ini, asumsi uptrend menjadi diragukan, karena ini menunjukkan momentum bearish sudah mulai mendominasi. Setelah kita dapat mengidentifikasi rentang koreksi, kita menerapkan Fibonacci retracement untuk menemukan optimal trading zone, yaitu area di mana smart money sering mengeksekusi entry buy dalam tren naik. Sekarang perhatikan bagian kiri chart. Impulsive wave terakhir menciptakan beberapa fair value gap, dan salah satunya berada di area optimal trading zone. Ini adalah kondisi paling ideal, karena ketika harga melakukan retracement dan mengisi fair value gap di area OTI, zona tersebut biasanya berfungsi sebagai support dinamis dengan probabilitas tinggi untuk mendorong harga kembali naik mengikuti tren utama. Namun perlu dipahami, smart money jarang memberi entry semudah itu. Seringkali fair value gap pertama hanya digunakan sebagai pemancing likuiditas, membuat trader agresif entry terlalu cepat, lalu harga sengaja menyapu stop loss mereka sebelum akhirnya bergerak ke arah sebenarnya. Karena itu, pendekatan konservatif dan jauh lebih efektif adalah menunggu harga mengisi fair value gap ketiga, bukan yang pertama. Alasannya, fair value gap pertama sering menjadi jebakan untuk entry retail, dan fair value gap terakhir biasanya menjadi zona rebalancing institusi sebelum impuls besar berikutnya terjadi. Sekarang kita masuk ke kombinasi kedua. Pada contoh berikut, market sedang berada dalam downtrend jangka panjang. Semuanya terlihat normal, sampai satu titik penting muncul. Harga gagal mencetak lower low berikutnya, dan ini adalah sinyal awal bahwa momentum bearish mulai melemah. Dan tak lama setelah itu, harga menembus area supply ke arah atas. Dan inilah yang kita sebut sebagai change of character, momen ketika kendali market mulai berpindah dari seller ke buyer. Namun perubahan karakter belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tren telah resmi berbalik. Konfirmasi sesungguhnya baru terjadi ketika harga menembus struktur signifikan di atas high sebelumnya, atau dengan kata lain bisa disebut break of structure. Break of structure inilah bukti kuat bahwa buyer telah mengambil alih penuh, dan market kini resmi berpindah dari downtrend menjadi uptrend. Saat ini kita sudah memiliki semuanya. Arah market jelas, bullish. Kita punya change of character yang sudah terkonfirmasi, dan ada ruang pergerakan menuju key level berikutnya. Jadi langkah berikutnya sederhana. Tarik Fibonacci retracement pada impulsive wave terakhir. Lalu tempatkan buy limit di level 0,7%. Stop loss ditempatkan beberapa pip di bawah swing low. Dan target profit menyesuaikan rencana, mulai dari retest structure hingga eksternal Fibonacci negatif. Konsep ketiga, 2 time frame entry. Di bagian ini kita akan memadukan 2 time frame untuk mendapatkan eksekusi entry yang jauh lebih presisi. Pendekatannya sederhana. Time frame besar untuk membaca arah dan area, sedangkan time frame kecil untuk memastikan momen eksekusi. Mari kita lihat contohnya. Pada time frame 30 menit, uptrend terlihat jelas. Kita menarik retracement dan mendapatkan area optimal trading zone, lokasi ideal untuk mencari peluang buy. Sampai di sini kita menunggu harga masuk ke OTZ terlebih dahulu, lalu berpindah ke time frame kecil untuk menunggu sinyal konfirmasi. Ketika pada time frame kecil muncul change of character, yaitu sinyal pertama melemahnya tekanan seller, disitulah kita mulai mempertimbangkan entry buy, dan keputusan tersebut bukan dibuat secara impulsif, tetapi berdasarkan konteks lengkap. Arah market di time frame besar bullish, harga sudah turun menyentuh optimal trading zone. Dan ketiga, ada konfirmasi mikro berupa perubahan struktur market di time frame yang lebih kecil. Dengan kombinasi 3 komponen ini, kita tidak lagi trading berdasarkan tebak-tebakan. Kita masuk market dengan alasan yang lebih jelas, logis, dan terukur. Semoga pembahasan hari ini membuka cara pandang baru tentang bagaimana trading yang selaras dengan pergerakan institusi, bukan sekedar mengikuti indikator, sinyal instan, atau asumsi tanpa dasar. Terima kasih sudah menonton, saya doakan kalian meraih kesuksesan besar dalam perjalanan trading kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya.